Indonesia Menyapa Pagi. Indonesia Menyapa Pagi kembali untuk Anda dan kami akan hadirkan tentunya berbagai informasi terkini dan juga perbincangan menarik pendengar seputar topik yang kami hadirkan untuk edisi pagi hari ini. Kami akan membahas terkait pencurian data NIK untuk aktivasi kartu SIM. Nah, sekitar 3.000 nomor induk kependudukan atau NIK warga Kota Bogor di Jawa Barat dan sekitarnya ini disalahgunakan oleh 2 karyawan di salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Nah, pencurian data pribadi ini mendapat sorotan di tanah air dan juga memperlihatkan lemahnya perlindungan data pribadi khususnya di beberapa daerah di Indonesia. Pendengar, polisi juga sudah menangkap 2 pelaku pencurian data nomor induk kependudukan atau NIK untuk mengaktifkan dan juga melakukan registrasi kartu perdana seluler atau kartu SIM. Seperti yang kita ketahui pendengar, untuk aktivasi dari kartu SIM atau kartu perdana seluler ini memang membutuhkan data yaitu nomor induk kependudukan. Nah, kami akan coba perbincangkan terkait pencurian data NIK untuk aktivasi kartu SIM. Ini bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Bogor, Pak Ganjar Gunawan. Selamat pagi, Pak Ganjar. Selamat pagi, Mbak Natasha ya. Ya, betul. Sehat hari ini Pak Ganjar? Iya. Alhamdulillah harus sehat, Mbak. Ya, baik Pak Ganjar. Yang terjadi harus sehat. Betul. Baik Pak Ganjar, ini kita melihat salah satu kasus yang terjadi terkait pencurian data NIK untuk aktivasi kartu SIM. Respon dari Pemkot Bogor sendiri seperti apa Pak Ganjar? Iya, terima kasih Mbak Natasha dan seluruh pemirsa RRI Pro 3 ya tentunya. Yang pertama gini, perlu kami sampaikan bahwa kejadian penggunaan NIK dan nomor KK untuk aktivasi SIM card oleh salah satu provider ini adalah sebenarnya bukan kejadian yang pertama kali terjadi, begitu ya. Tahun kemarin 2023 itu di daerah Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Pelabuhan Ratu, ini juga polisi mengungkap ya modus-modus motif seperti ini, di mana ditangkap beberapa orang, kemudian ada barang bukti ribuan SIM card yang diregistrasi secara ilegal ya oleh oknum-oknum begitu di Sukabumi. Kemudian tahun kemarin juga di daerah Manado ya, ini juga ada modus yang sama dan akhirnya pada minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, kami juga diberitahu oleh Satreskrim Polres Bogor Kota bahwa Polresta sedang mengungkap ya kasus penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin warga yang memilikinya, yaitu dalam hal ini penyalahgunaan nomor induk kependudukan dan nomor KK untuk meregistrasi ya SIM card perdana kartu Indosat. Nah, tentunya kami di Disdukcapil Kota Bogor, yang pertama ingin kami sampaikan, Mbak Natasha, bahwa sebenarnya sejak 2022 ya seluruh Disdukcapil Kabupaten Kota se-Indonesia itu sudah lagi tidak memiliki database kependudukan. Nah, ini yang pertama, karena database kependudukan ini sudah di-cut off oleh pemerintah pusat, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan ditarik. Jadi database kependudukan, by name, by address itu ada di pusat. Kemudian Dukcapil Kabupaten Kota ini sebenarnya sifatnya hanya memfasilitasi transaksi layanan data kependudukan. Tapi semua datanya langsung terkirim ke server Dukcapil Kemendagri di pusat. Artinya Disdukcapil di daerah ini tidak bisa mengakses untuk database tersebut, Pak Ganjar? Kalau mengakses bisa, hanya database secara by name, by address-nya, itu semuanya terkumpul di server Kemendagri. Oke.
Tapi kalau kami mengakses pencarian orang, misalnya searching dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK, seluruh Dukcapil itu bisa. Gitu. Baik. Nah, yang kedua, kita juga tahu ya bahwa kalau Dukcapil ini di Dukcapil Kabupaten Kota ini kan memang yang menerbitkan NIK, begitu ya. Setelah mencatatkan biodata penduduk, maka akan muncul NIK. Ya. NIK ini terdiri dari 16 digit yang unik, tunggal, khas, melekat, dan tidak akan berubah ketika si penduduk itu pindah kemana-mana, pasti NIK-nya itu. Ya. Nah, persoalannya kemudian misalnya dalam kepemiluan, begitu ya. Kita sudah beberapa kali pemilu lah, 2 kali pemilu kemarin, pemilu legislatif dan pilpres. Itu kan database daftar pemilih ini dari Dukcapil Kemendagri diserahkan ke KPU Pusat. Nah, contoh ini ya. Kemudian KPU Pusat secara berjenjang ke provinsi, kabupaten, kota. Satu, artinya database juga tidak hanya dimiliki oleh Dukcapil, tapi oleh lembaga lain. Ya. Kemudian misalnya lembaga-lembaga lain yang mengkolek data ya. Ada BPJS misalnya kan, ada leasing, ada apalagi ada pinjol dan lain sebagainya. Itu pasti secara data lokalnya mereka juga masing-masing mengkolek database. Ada nama, ada nomor kakak, ada NIK misalnya. Nah, ini yang kami nggak bisa tahu kan apa yang terjadi setelah keluar dari Dukcapil. Ya karena kemarin hasil pengungkapan sementara ya Mbak, pengungkapan sementara di Reskrim Polres Bogor Kota, Pak Kasat Reskrimnya mengatakan bahwa data yang diambil oleh para oknum ini dengan menggunakan aplikasi Handsome katanya kan. Jadi mereka meng-create sendiri aplikasi Handsome, disinyalir data yang diambil dari KPU dan dari BPJS. Gitu. Jadi tentunya perlu kami sampaikan ke publik juga bahwa memang database penduduk ini tidak hanya dipegang oleh Dukcapil, gitu ya, tapi juga lembaga-lembaga lain di luar Dukcapil yang seharusnya punya sistem keamanan data yang sesuai prosedur, begitu Mbak. Oke. Baik, tapi langkah atau upaya-upaya apa yang terus dilakukan Pemkot Bogor melalui Disdukcapil begitu untuk bisa memberikan perlindungan juga untuk data-data kependudukan khususnya masyarakat di Kota Bogor sendiri ini. Pastinya masyarakat juga cukup resah juga dengan kasus ini begitu Pak Ganjar ya? Iya. Yang menarik ini Mbak, yang menarik adalah bahwa NIK yang digunakan oleh oknum yang tertangkap di Bogor ini ternyata kan campuran, random. Jadi dia bukan NIK Kota Bogor saja, tapi NIK luar. Nah, kan kalau 16 digit NIK yang dimiliki penduduk itu, 6 digit pertama Mbak itu adalah kode untuk provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Misalnya Jawa Barat itu kodenya 32, Kota Bogor kodenya 31. Jadi pasti orang Kota Bogor yang diterbitkan di Kota Bogor awalannya 3271. Ya. Baru misalnya kecamatan Bogor Barat jadi 327104. Nah, dalam kasus yang kemarin diungkap itu random, tidak hanya Jawa Barat dan Kota Bogor, Mbak. Jadi si orang ini ngambil dari mana-mana. Gitu. Nah, ini yang membuat juga kami juga ingin tahu ya para oknum ini, sindikat ini ngambil datanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita setelah kejadian kemarin kan tentunya kita juga bergerak cepat ya, terutama kita di internal dulu kita rapihkan. Kita juga mewaspadai di internal seperti apa teman-teman mengelola data kependudukan yang ada.
Ya, yang kedua kemudian kita juga menghimbau kepada Ya. masyarakat umum Kota Bogor ya untuk benar-benar memang menjaga sebaik-baiknya data pribadi ini, gitu Mbak. Tidak asal mengirim atau tidak asal memberitahukan ke orang lain, apalagi yang tidak dikenal. Gitu Pak. Baik. Pak Ganjar, terima kasih sekali waktunya bersama Pro 3 RRI pagi ini, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Ganjar. Selamat pagi, Mbak. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan. Tadi kita membahas terkait pencurian data NIK untuk aktivasi kartu SIM. Tadi kita sudah bahas dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Bogor.